Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa dalam insyaallah kajian rutin tentang tauhid. Oleh karena itu sebagai muqaddimah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Tauhid merupakan hal yang terpenting, teragung dalam kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Kenapa demikian? Karena tauhid itu mempelajari tentang sesuatu yang terpenting dan teragung, yaitu mempelajari tentang Allah. Para ulama menyatakan fadlul ilmi bifadli ma'lumih. Keutamaan suatu ilmu sangat tergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu itu adalah sesuatu yang penting, ilmunya pun sepenting objek tersebut. Contoh umpamanya kesehatan. Apakah kesehatan penting bagi kita? Iya. Tanpa kesehatan kita tidak bisa menikmati hidup. Maka ilmu yang mempelajari tentang kesehatan adalah ilmu yang penting. Sepenting kesehatan itu bagi kita semua. Apakah masalah ekonomi penting? Iya, penting. Maka ilmu tentang ekonomi adalah ilmu yang penting bagi kehidupan kita. Sepenting ekonomi itu sendiri bagi kita sebagai manusia. Nah, apa sih yang terpenting, teragung, terprioritas di alam jagat raya dalam kehidupan kita? Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih harus dinomorsatukan dalam kehidupan setiap makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mempelajari tentang Allah mempelajari objek yang paling penting, paling agung, paling mulia. Oleh karena itu ilmu yang mempelajari tentang Allah pun adalah ilmu yang paling penting, paling mulia, paling agung. Seagung Allah Azza wa Jalla, semulia Allah Azza wa Jalla, dan sepenting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fiqih, apalagi dalam ilmu-ilmu dunia. Allah hanya dipelajari dalam ilmu tauhid. Oleh karena itulah, maka ilmu tauhid sepenting-penting ilmu dibanding seluruh ilmu yang lainnya. Karena ilmu tauhid mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama tentang pentingnya tauhid. Kedua, penyimpangan dalam masalah tauhid itu lebih fatal daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Kalau umpamanya ada orang lewat di depan kita. Kita hina, hei monyet, mau kemana umpamanya ya. Orang itu ngambek, kita lempar pakai batu.
benyut tuh kepalanya. Tambah marah, menyamperin, kita tonjok, kita tendang, setelah jatuh kita smackdown. Itu salah apa benar? Perbuatan kita salah apa benar? Benar, benar salah. Salah banget. Itu penyimpangan akhlak, perilaku, penyimpangan di bidang muamalah. Dosa apa tidak? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Apa kita kafir atau musyrik dengan perbuatan itu? Tidak. Kita tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan kita dari Islam, tidak membuat kita dianggap musyrik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Mungkin beritanya bisa viral. Itu penyimpangan di luar ilmu tauhid. Merugikan orang lain, bahkan merugikan orang banyak. Tapi kalau penyimpangan dalam masalah tauhid tidak merugikan makhluk manapun, tapi kita berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada bintang dan bulan, minta kepada matahari, minta kepada roh-roh orang yang sudah mati. Nggak ada yang dirugikan. Nggak ada orang yang tahu. Maka kita berbuat syirik itu penyimpangan di bidang tauhid. Apa akibatnya? Kita dianggap murtad, keluar dari Islam. Seluruh amal-amal baik kita terhapus. Amal sholat, amal saum, amal sedekah, amal berbuat baik terhapus dengan perbuatan syirik yang kita lakukan. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka gugur, dihapus semua amal-amal baik kamu. Dan kalau kita tidak tobat, nggak diampuni itu dosa syirik. Walaupun nggak merugikan orang banyak. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Dosa selain kemusyrikan diampuni. Dosa syirik kalau kebawa mati tidak akan diampuni. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Haram surga atas orang tersebut. Jadi kita lihat penyimpangan dalam masalah tauhid jauh lebih fatal daripada penyimpangan di luar tauhid. Penyimpangan dalam masalah akhlak, muamalah, dalam masalah ibadah tidak mengeluarkan kita dari Islam. Tapi kalau penyimpangan dalam masalah tauhid sampai syirik, sampai kufur, kita dianggap murtad keluar dari Islam. Kalau tidak tobat, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dari sinilah maka pentingnya ilmu tauhid, karena risiko penyimpangan dalam masalah tauhid itu lebih fatal daripada penyimpangan di bidang yang lainnya. Ini alasan kedua kenapa tauhid super penting bagi kita. Ketiga, mempelajari tauhid atau tauhid adalah tujuan pokok diciptakannya kita sebagai manusia. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Adanya pasangan ma'nafi dengan illa istisna, huruf ma, wa ma, dan tidaklah disebut ma'nafi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Illa di sini disebut huruf istisna, pengecualian.
Pasangan nafi dengan istisna dalam satu kalimat yufidul hasr. Memberi makna hasr. Hasr itu hanya. Aku ciptakan jin dan manusia hanya dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Beribadah kepadaku. La ilaha illallah. La itu huruf nafi. Tidak ada. Ilah. Illa kecuali Allah. Artinya hanya Allah satu-satunya sesembahan. Yang lain tidak ada. Aku menciptakan jin dan manusia hanya dengan satu tujuan. Itu untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk yang lain. Jadi semua yang lain itu harus menjadi penopang ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Sedangkan makna ibadah adalah tauhid. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ay illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Mentauhidkan itu mengesahkan aku dalam hal ibadah. Jadi makna ibadah adalah tauhid. Dan ini menjadi tujuan pokok diciptakannya kita sebagai manusia dan juga bangsa jin untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita ikrarkan sehari minimalnya 17 kali sehari semalam dalam solat kita ikrar bahwa kita hanya akan mentauhidkan Allah. Dalam satu kalimat yang kita baca ketika berdiri dalam solat, baca surah Al-Fatihah, apa kalimat atau ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Maknanya iyyaka nuwahhidu. Hanya kepada Engkau kami bertauhid. Hanya kepada Engkau kami ibadah, ini tauhid. Dan ada makna hanya. Dari mana lafaz hanyanya ini atau arti hanyanya ini didapat? Bukan dari kata. Iyaka artinya kepada Engkau. Na'budu kami beribadah. Dari mana makna hanya? Dari struktur kalimat. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Subjeknya kan kaminya, predikatnya beribadah. Iyakanya itu objek. Dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Na'budu disebut fi'il fa'il. Ini objek didahulukan daripada subjek dan predikat. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Biasanya begitu tuh. Ini maf'ulun bihnya didahulukan. Maka kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Ini ada dalam satu kitab tentang ilmu balaghah namanya Johar Maknun. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna dua. Pertama yufidul hasr. Hasr itu tadi hanya. Kedua ihtimam. Ihtimam itu dipentingkan. Saking dipentingkannya ini objek, didahulukan penyebutannya. Maka dalam kalimat iyyaka na'budu mengandung dua. Hanya kepada Allah ibadah dan Allah yang kita ibadahi itu diagungkan, dipentingkan, diprioritaskan, dinomor satukan. Gitu tuh. Jadi kita berikrar sehari semalam minimal 17 kali. Dalam sholat, dalam momen terbaik. Ini selaras dengan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka mempelajari tauhid berarti mempelajari
tujuan pokok diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan super pentingnya tauhid. Hal-hal lain selain tauhid hanya sebagai penunjang diaplikasikannya tauhid dalam hidup kita. Maka mempelajari tauhid berarti mempelajari aspek terpenting bagi kehidupan kita, karena ternyata mengaplikasikan tauhid, mewujudkan tauhid adalah tujuan pokok hidup kita di alam dunia ini. Semua yang kita lakukan di luar itu, kita mencari harta, kita berkeluarga, kita bermuamalah dengan sesama manusia, itu sebagai faktor penunjang memperkuat tauhid. Seperti itulah konsep hidup di dalam syariat Islam. Ini alasan ketiga. Kenapa tauhid itu super penting dalam kehidupan kita. Keempat, alasan keempat, kenapa tauhid ini begitu urgen, begitu penting. Karena hanya tauhid yang menyebabkan seluruh amal-amal baik kita ini menjadi berharga, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak disertai tauhid, semua amal apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya adalah pertama, ada dua hal dari ibadah dan amal soleh kita yang harus menjadi landasan agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama nih, ibadahnya itu ditujukan kepada Allah. Bukan kepada selain Allah, bukan ke patung, ke bulan, ke bintang, ke roh orang-orang yang sudah mati atau yang lainnya. Bukan, kepada Allah. Kedua, seperti sholat. Kenapa kita ruku, kenapa kita sujud, kenapa kita berdiri? Ya, kita melakukan itu semuanya kepada Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Nggak boleh kita ruku, sujud kepada makhluk. Kepada raja sekalipun nggak boleh. Kepada presiden nggak boleh ruku dan sujud. Dalam rangka ibadah musyrik itu. Harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita lakukan. Kedua, niat yang melandasi ibadah kepada Allah tersebut juga harus karena ingin meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Karena ada orang ibadahnya kepada Allah, sholatnya kepada Allah, ruku sujudnya kepada Allah, tapi niatnya mungkin saja ingin memperoleh pujian dari orang, ingin memperoleh penilaian dari orang. Kita umroh, kita haji umpamanya. Ketika kita tawafnya, sa'inya, semua ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan syariat Allah. Tapi ada niat-niat ingin dipuji, ingin dikomentari, ingin diberi apresiasi oleh orang. Makanya ketika tawaf video, halo guys, saya sedang di Ka'bah tuh, lihat Ka'bah tuh. Truk langsung diupload ke media sosial. Setelah diupload apa yang terjadi? Dilihat berapa orang yang ngasih jempol. Dilihat komennya. Begitu ting muncul komen, wah senang. Ting lagi pas ada komentar jelek, riak lu, truk langsungan. Ini menunjukkan masih butuh penilaian orang terhadap ibadah yang kita lakukan. Berarti Allah diduakan dalam hal niat. 90% untuk meraih ridho Allah, 10% untuk meraih pujian manusia.
Allah diduakan, tidak lagi diesakkan dalam hal itu. Maka Allah tolak. Allah nggak terima itu amalan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam salah satu hadis qudsi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan, enggak. Maka siapa orang yang melakukan satu amalannya aku perintahkan, aku syariatkan, tapi dia menyekutukan aku ketika mengamalkan amalan yang aku syariatkan itu. Dalam hal niatnya. 99% untuk Allah, 1% ya adalah sedikit untuk memperoleh sanjungan, pujian, penilaian, balasan dari manusia. Allah diduakan dalam hal niat. Allah menyatakan taraktuhu wa syirku. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya. Ditolak itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya umpamanya, sum'ah umpamanya, ujub, takabur dan yang sejenisnya. Apapun itu termasuk sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Celaka tuh orang yang sholat. Salah satu penyebab orang yang sholat itu celaka, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang ria dalam sholat. Dia celaka bukan karena sholatnya. Tapi karena riaknya dia di dalam sholat. Sholatnya bagus. Tapi terusak, terkotori oleh niat yang keliru. Yang ria tadi. Ria itu ingin dilihat orang. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dinilai, ingin diberi komentar, ingin diberi apresiasi oleh orang. Walaupun dengan kadar tidak 100%, saya mah nggak perlu pahala, nggak perlu surga, yang penting dipujikan. Nggak ada orang yang sholat dengan niat begitunya. Kenapa kamu sholat? Ya ingin ke surga, ingin diselamatkan dari api neraka, ingin ridho Allah, ingin balasan dari Allah, tapi ingin juga lah diberi pujian oleh manusia. 10%, 5% itu riaknya menghapus seluruh amal sholatnya dan terkena azab fawailul lil musallin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal hanya tergantung pada niat dan setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang diniatkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah secara ikhlas. Ikhlas ini tauhid. Mengesahkan Allah termasuk dengan dalam hal niat murni 100%. Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beribadah tidak dilandasi tauhid, riya dia. Dan kerugian riya itu kata orang Cimahi mah capek gawe teka pake barijeng di teke, bikin bete. Sudah capek beribadah. Ditolak, tidak diterima, digetok lagi, diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi 3 kali itu. Dan contoh tentang ini banyak. Ini satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, mengerikan hadis ini. Hadis ini tertuju kepada orang-orang yang di atas rata-rata. Orang yang dianggap hebat. Orang yang dimuliakan oleh umumnya manusia. 3 orang hebat
dengan 3 amalan hebat, tapi 3-tiganya masuk neraka. Pertama, mujahid, jihad sampai mati syahid. Kedua, ulama, kiai, ustadz, dai, mubaligh. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Gak ada waktu untuk yang lain-lain. Ketiga, hartawan yang dermawan. Habis hartanya untuk berderma. Infak, zakat, sedekah, tulung kanu butuh, tata langkani susah, habis. Ini 3 orang ini hebat kan? Gak semua orang bisa. 3-tiganya masuk neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul SAW bersabda, Inna awwala ma yuqda yaumal qiyamah, Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah 3. Manusia yang pertama dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama, orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sana juga menyatakan bohong kamu. Qatalta li ayyu qala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu betul berperang. Tapi perangmu kamu niatkan agar kamu disebut pahlawan, jagoan, orang yang hebat, orang yang kuat, dan seterusnya. Pemberani gitu, jari. Faqad qil, dan pujian itu sudah ditujukan kepadamu. Jadi dia jihad betul. Membela Islam betul, memberantas orang-orang kafir yang memerangi Islam betul, sampai mati syahid di medan tempur betul. Tapi niatnya agar disebut pemberani oleh orang lain. Dan pujian itu memang telah dikatakan orang kepada orang ini. Akhirnya Allah perintahkan orang itu agar diseret pada wajahnya, 2 kakinya digusur. Wajahnya terseret di tanah, belewer, dilemparkan ke dalam api neraka. 1 tuh. 2, dipanggil seorang ulama. Kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran. Itu yang aku lakukan. Hebat enggak ini orang? Hebat. Jarang orang seperti ini. Selalu bergulat dengan ilmu. Belajar, mengajar. Dan ini sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyu qala annaka 'alim faqad qil. Wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu dulu ketika dunia betul belajar. Tapi niat kamu belajar agar kamu ini disebut seorang alim, ingin kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria, ingin masyhur, ingin beken, ingin populer, ingin disebut dai kondang, ingin disebut ustadz beken, ingin disebut dai sejuta umat, macam-macam. Dan semua pujian itu telah orang katakan kepadamu. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qari, bacaannya bagus, luar biasa. Jadi niatnya tuh yang salah. Allah perintahkan orang ini juga diseret lalu beleweng dibalangkan. Tadi mah belewernya, akhirnya beleweng. Sama dilempar ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ketiga, orang yang kaya terus suka membantu
keluarkan zakat, infak sodakohnya, membantu orang, pokoknya mah habis hartanya untuk itu. Ini orang hebat juga kan. Nah, dipanggil. Kata Allah, aku berikan banyak harta kepada apa yang kau lakukan? Kata dia, ya Allah, tak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di dalam momen itu kecuali aku infak. Sampai hartaku habis. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu berinfak agar kamu disebut dermawan. Dan orang-orang sudah memuji kamu dengan sebutan itu. Lalu orang itu pun dilempar ke dalam api neraka. Lihat, 3 orang hebat. Dengan 3 amalan hebat. 3-tiganya masuk neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Karena ada unsur riya. Dan ini penyimpangan dalam masalah tauhid. Tidak ikhlas itu disebut dengan sebutan syirik kecil. Karena Allah diduakan dalam hal niat dalam melakukan ibadahnya tersebut. Lalu setelah itu Nabi SAW menepuk-nepuk dada Abu Hurairah radhiyallahu an sambil berkata, merekalah hai Abu Hurairah 3 orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Penyebab dinyalakannya api neraka bukan oleh orang musyrik, orang kafir, orang yang menentang Islam, bukan. Tapi oleh 3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat tapi dengan niat yang busuk. Syirik, walaupun syiriknya kecil. Dan syirik kecil merupakan penyimpangan dalam masalah tauhid. Dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa mengerikannya efek dari penyimpangan dalam masalah tauhid. Walaupun disebut dengan sebutan syirik kecil. Berdasarkan hal itulah maka wajib Allah ditauhidkan. Dalam hal apa? Dalam hal niat. Selain dalam hal ibadah, kepada siapa ibadah itu ditujukan, termasuk juga niatnya hanya ingin meraih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan ketiga, kenapa tauhid itu super penting bagi kehidupan kita. Alasan yang keempat, jadi tauhid itu merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Tanpa tauhid kita bisa syirik, walaupun syirik kecil ditolak itu ibadah kita ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga ya. Alasan yang keempat. Kelima. Tadi sudah keempat berarti. Kelima, alasan kelima. Kenapa tauhid itu super penting? Karena tauhidlah penghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Orang bisa diampuni dosanya karena tauhid. Sebanyak apapun itu dosa. Walaupun umpamanya orang itu tidak melakukan kebaikan lain kecuali tauhid, maka terhapus tuh dosa-dosanya. Ayat tadi itu surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik asal bertauhid. Dosa besar pun diampuni itu. Apakah semua orang? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang dosa kecil besarnya diampuni. Salah satunya orang itu karena bertauhid. Dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya nih, ada satu hadis
dikenal dengan sebutan hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Kartu itu kecil, tipis, ringan. Bayangkan KTP, SIM, kartu ATM kayak gitu. Kecil, tipis, ringan. Kalau ditimbang, mau saon-saon acan gitu kan. Tapi ternyata kalau isi dari kartu itu kalimat tauhid, ketika ditimbang di akhirat mengalahkan bobot benda yang luar biasa. Langit dan bumi ini ringan apa berat? Bukan berat lagi, super berat. Tidak ada timbangan yang bisa menimbang langit dan buminya. Saking beratnya. Kalah tuh beratnya langit dan bumi oleh kartu yang berisikan tauhid ini. Ini menunjukkan nanti di akhirat ada timbangan. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada, tapi lebih ringan. Yang lebih berat kebaikannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang senang, ridho dia, bahagia dia. Dan dosa-dosanya diampuni. Kenapa? Karena kebaikan yang lebih banyak itu menghapus dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Dihapus dosanya, maka orang itu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di akhirat ada timbangan loh. Apa yang ditimbang? Para ulama menjelaskan setidak-tidaknya 3 itu yang ditimbang. Yang pertama adalah pahala dari amalan. Kita sholat ada pahalanya. Kita ngaji kayak gini ada pahala. Kita saum ada pahala. Kita tersenyum juga ada pahala. Pahala-pahala itu ditimbang. Kok bisa pahala ditimbangkan? Pahala teh abstrak, tidak berwujud ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan kullu thawabi amal ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amal yang dilakukan Bani Adam itu mujassimatun yaumal qiyamah. Apa? Bahasa kitanya bungklekan pada hari. Berwujud. Akan berwujud pada hari kiamat. Atau jangankan pada hari kiamat. Di alam kubur aja sudah bungklekan. Sudah berwujud. Tapi wujud amal di alam kubur dijelaskan dalam hadis Al-Barra bin Azib berupa orang. Kalau nanti orang mukmin ya sudah mati masuk ke alam kubur, datang malaikat munkar nakir ditanya terus bisa jawab, terus diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang, dibukakan pintu yang menuju ke surga, berhembus angin surga, sejuknya, nyamannya, wanginya itu ke alam kuburnya itu terasa oleh orang mukmin, dan itu yang dimaksud dengan nikmat kubur. Salah satu bentuk nikmat kubur begitu. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Lalu datanglah orang. Wajahnya menyenangkan, ekspresi wajahnya ramah, sikapnya menyenangkan, harum ya, good looking. Naon good looking teh bahasa Indonesia. Enak dipandang gitu ya. Lalu dia menyatakan abshir bima yasurruk. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat engkau senang di sini. Kata orang itu, man ant fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bil khair.
Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Orang ini menjawab, ana amalukas soleh. Aku amal solehmu dulu waktu di dunia. Fawallahi ma'alimtuka illa annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'syatillah fajazakallahu khairal jaza. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentangmu ketika di duniamu dulu, kecuali yang aku tahu engkau ini orang yang paling segera dalam melakukan ketaatan, kebaikan, dan lengle talangke hararese ketika akan melakukan kemaksiatan. Kalau kepada kebaikan, cepat. Kalau keburukan, mikir-mikir dulu deh gitu ya. Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari itu. Itu amalan manusia di alam kubur berwujud berupa orang. Adapun di akhirat kita tidak tahu wujudnya seperti apa karena tidak ada penjelasan. Cuma ini amalan di akhirat bisa ngomong, bisa bicara. Dan karena dia berwujud bisa ditimbang. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwa pahala di akhirat nanti bisa bicara, sebuah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah." Saum dan Al-Quran bakal memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Qala Al-Quran, akan berkata Al-Quran, Rabbi mana'tuhu anin naum ana al-lail wa atrafan nar fasyafi'ni fi. Al-Quran berkata, ya Allah, Rabbi disebutnya. Makna Rabbi adalah Khalik, ya wahai penciptaku. Apakah kalau Al-Quran berkata wahai penciptaku, berarti Quran ini diciptakan makhluk? Padahal ulama ahlus sunnah sepakat Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan mushafnya ya. Al-Quran tertulis dalam mushaf. Terucap oleh lisan. Terpelihara dalam dada. Mushafnya, lisannya, dadanya itu makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran yang terucapkan oleh lisan, Al-Quran yang terpelihara dalam dada, itu kalamullah. Bukan makhluk. Dan kalamullah salah satu sebagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Tapi kenapa hadis ini menyatakan qala Al-Quran Rabbi? Telah berkata Al-Quran, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang malam karena membaca aku. Maka jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Berkata Imam At-Tirmidzi, periwayat hadis ini, dan rawil hadis adra bima'na al-hadis alladhi rawah. Perawi hadis lebih faham makna dari hadis yang diriwayatkan. Imam At-Tirmidzi, dan pendapat ini dikutip oleh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kata Imam Al-Qurtubi, qala Al-Quran ay qala thawabu qiraatihi. Telah akan berkata pahala dari membaca Al-Quran. Bukan Quran yang berbicara, tapi pahala dari membaca Al-Qurannya. Jadi pahala membaca Al-Quran nanti berwujud dan bisa bicara. Demikian juga saum. Qala siyam, berkata saum, Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, kata saum, maksudnya pahala dari amalan saum. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini makan dari minum dari syahwat. Jadikan aku sebagai syafaat. Faisfa'an. Maka dua-duanya memberi syafaat. Jadi pahala saum, pahala baca Al-Quran
kelak berwujud dan bisa bicara, tapi tidak dijelaskan wujudnya kayak apa. Yang jelas kullu thawabi amali ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amalan Bani Adam akan berwujud pada hari kiamat, kemudian itu yang ditimbang. Ini yang pertama. Yang kedua yang ditimbang adalah buku catatan amal. Apapun yang kita lakukan baik atau buruk kan dicatatnya. Di kanan ada siapa? Raqib, di kiri ada atid. Yatalaqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf itu. Kata Allah, ingat, selalu ada dua malaikat yang menempel di kanan dan di kiri setiap manusia. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Dicatat. Ucapan perbuatan dicatat. Yang baik dicatat oleh raqib. Yang buruk dicatat oleh atid. Semuanya itu dicatat. Dan nanti buku catatan itu yang akan ditimbang. Berat mana nih? Berat ke catatan yang baik atau yang buruk? Salah satu yang menjadi dalil ada hadis bitokoh yang kita akan bicarakan ini. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada seseorang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dibentangkan 99 jilid buku berisi daftar dosa dan kesalahan itu. Satu jilid bukunya sebesar sejauh mata memandang. Bayangkan, satungtung dele. Isinya daftar kesalahan. Satunya aja udah nggak kebayang banyaknya dosanya. Ini 99. Bukunya tebal 99 jilid buku. Isinya daftar kesalahan, daftar dosa, kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla lalu bertanya kepada hamba itu, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza wa kadza? Kamu ngaku enggak dosa-dosa kamu yang tercatat di buku ini, dosanya ini hari anu. Terus semuanya diakui. Bala ya Rabbi. Iya, saya akui ya Allah. Terus Allah bertanya lagi, apakah kamu punya uzur? Mungkin terpaksa gitu melakukan dosa ini, atau tidak sadar atau lupa? Dia bilang enggak ada uzur. Terus apakah malaikat pencatatku ada berbuat dolim kepadamu? Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok ada catatannya? Dolim enggak itu? Dolim. Ada enggak kezaliman yang dilakukan oleh malaikat pencatat? Dia bilang tidak ada. Benar, semua yang dicatat itu benar. Lalu Allah bertanya yang ketiga, alakal hasanah? Apa kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Karena kebaikan menghapus dosa loh. Ayatnya tadi, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Orang itu menyatakan tidak. Kata Allah, bala inna laka indana hasanah. Ya, menurut kami engkau punya kebaikan. Dikeluarkanlah bitaqah. Kartu kecil. Wa fihi la ilaha illallah, di dalam kitab atau di dalam bitaqah kartu itu tertulis la ilaha illallah. Nih, ini kebaikan kamu. Yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid loh. Orang ini bertanya, Rabbi, ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijilat? Ya Allah, apa maksud dari kartu dan buku catatan amal buruk tadi itu? Allah menjawab, la tudlamul yaum, kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka disimpanlah buku catatan dosa sebanyak 99 jilid tadi di satu daun timbangan, dan disimpanlah
kartu di daun timbangan yang lain. Ditimbang mana yang lebih berat. Ternyata apa? Ringanlah buku catatan yang 99 jilid tadi, beratlah kartu itu. Sesuai dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Akhirnya dosa yang daftarnya di 99 jilid buku itu terhapus oleh satu kartu yang berisi kalimat tauhid. Diampuni itu. Dan ini hadis bitaqah oleh para ulama dibahas di dalam bab fadlu tauhid. Ada kitab namanya Kitab Tauhid, salah satu bab yang dibahaslah fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Dan ini menunjukkan tauhid bisa menghapus banyak dosa. Yang pertama tuh. Kedua, berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah, Rabbi alimni kalimatan takhtassu bihi ana. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang kau khususkan untuk diriku. Apa katalah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan oleh Muhai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa menyatakan, Rabbi, kullu annasu yaqulunahu. Wahai Allah, manusia semua mengatakan itu. Jadi dia itu ingin kalimat yang khusus spesial bagi dirinya, tidak bagi orang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa ma fihinna wudi'at fi kiffatin wa kalimah la ilaha illa fi kiffatin ukhra. Hai Musa, seandainya langit yang 7 beserta isinya dan bumi yang 7 beserta isinya, langit dan bumi 7 lapis beserta semua isinya, disimpan di satu daun timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, maka akan lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Ini hebatnya la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya pahala dari kalimat la ilaha illallah apabila diyakini dan diaplikasikan, itu ketika ditimbang mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bandingkan apakah dosa yang kita lakukan selain syirik akan lebih berat dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Dosa apa sih yang kita lakukan? Segede apa, sebanyak apa? Pastilah masih lebih berat langit dan bumi yang 7 lapis itu daripada dosa-dosa kita. Tapi kelak ketika ditimbang itu dosa-dosa dengan kalimat tauhid, pasti akan kalah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi pun akan kalah oleh kalimat tauhid ini. Maknanya kalimat tauhid bila diaplikasikan, diaplikasikan mampu menggugurkan, menghapus banyak dosa walaupun dosanya sebanyak sepenuh langit dan bumi. Dahsyatnya tauhid itu seperti itu kalau tauhidnya benar dan teraplikasi, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sinilah kita melihat betapa super pentingnya tauhid bagi diri kita. Maka pelajari tauhid agar tauhid kita benar, lurus dan kuat, tertancap kokoh dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita dan mati pun di atas tauhid, maka keuntungan besar akan menunggu kita. Ya, alasan lainnya sangat banyak, tapi apa yang sudah saya jelaskan 5 poin dari keutamaan tauhid. Lebih dari cukup bagi kita untuk menunjukkan super pentingnya tauhid, akhirnya tauhid bagi kita.
penjelasan dari saya cukup. Nanti kita akan bahas kitab yang menjelaskan tauhid ya dengan syarahnya dari para ulama. Kita akan adakan rutin ini di setiap hari Senin seperti sekarang sore pada asar sampai maghrib. Lain kali jangan telat lagi seperti sekarang ya. Yang on time jam 4 mulai ya. Siapa yang telat saya tinggal aja ya. Saya akan tetap mulai jam 4. Kecuali kalau yang telatnya saya. Jangan ditinggal. Kita masih punya sisa waktu berapa menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ustadz. Pertanyaan saya kan aslinya orang Sulawesi, tapi kuliah di Bandung. Nah pertanyaan saya, di Sulawesi itu kan budayanya sangat kental sekali Ustadz. Contohnya memang mayoritas muslim. Tapi muslim mereka itu campur adukan dengan budaya. Nah jadi pertanyaan saya, apakah seorang muslim ya, khususnya kalau misalkan kita menghadiri masalah budaya-budaya contohnya yang mencampur adukan dengan agama, apakah kita pantas untuk menghadirinya atau bagaimana Ustadz? Meskipun itu acara-acara pernikahan Ustadz. Nah seperti itu. Jadi saya juga mempunyai ibu. Ibu saya itu ya rutinitasnya seperti itu. Jadi kalau saya mau larang, saya juga berpikir dulu apakah ini saya punya dasar juga atau tidak gitu Ustadz. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya di Sulawesi, di mana-mana. Apa di Cimahi juga? Iya ya. Budaya ini terwariskan secara turun-temurun. Campur aduk dengan ajaran agama. Kalau agama itu wahyu Allah, sumbernya Quran Sunnah. Kalau budaya hasil budidaya manusia, maka disebut budaya. Budaya itu bikinan orang, maka disebut budaya. Hasil kreasi, hasil budidaya manusia, olah fikir, olah akal manusia, dianggap baik, kemudian diterapkan, kemudian dibiasakan, jadi aja budaya. Ya. Produk manusia. Kalau agama, produk Allah. Kalau agama, Allah yang bikin. Kira-kira mana yang harus kita lebih pentingkan? Buatan Allah atau buatan manusia? Tentu saja buatan Allah, agama. Apalagi buatan manusia ini budaya yang satu dengan budaya lain berbeda-beda, bahkan banyak yang bertolak belakang. Kalau di kitanya, umpamanya kita memegang kepala orang atau dagu orang, jenggot orang, itu penghinaan itu luar biasa. Makanya di Cimahi ada peribahasa kalau dihina itu disebut asa dicoogado. Serasa dagunya dipermainkan. Itu penghinaan luar biasa. Atau kepalanya digini-gini. Oh itu belegu. Kan gitunya. Tapi kalau di negara-negara Arab, di Jazirah Arab, di Arab Saudi, di Kuwait, di Oman, di Qatar, di Suriah, pokoknya di negara-negara Arab. Kalau memegang kepala, memegang jenggot itu penghormatan luar biasa. Ketika orang marah ke kita, pegang aja jenggotnya, langsung tersenyum syukron. Terhibur. Dua budaya ini berbeda, bertolak belakang, ya enggak? Lalu budaya mana yang kita anggap baik gitu? Kedua, kalau di kita
berjumpa kawan lama lalu ditanya bagaimana kabar istrimu, orang mana istrimu teh gitunya, anak berapa, itu dianggap sopan apa tidak? Sopan dan merasa tersanjung, perhatian nih. Bojo teh orang, pun bojo mah orang Cimahi itu gitu. Dan seterusnya. Jangan coba-coba tanyakan ke orang Arab. Jangan pokoknya. Istrimu orang mana? Berapa tahun? Ngamuk gitu. Asa terhina. Ada apa ngomong nanya tentang istri saya? Ini privasi sekali. Itu budaya. Satu budaya dengan budaya lain bertolak belakang. Karena pola pikir manusia berbeda. Kadang bertolak belakang. Jadi tentu saja kalau ada bertubrukan antara kaidah agama dengan adat istiadat dengan budaya, tentu saja nomor satu kan agama, pegang teguh ajaran agama, ya. Jangan sampai ada seorang kiai memang ini tidak ada dalam ajaran Islam disebut mungkar, tapi karena sudah jadi adat kebiasaan kan kita nggak mungkinnya menentang, akhirnya ikut budaya. Aya nu kiai nu kitu patutnya. Agama di nomor dua kan. Karena Allah dalam pandangan dia juga lebih di nomor dua kan daripada kepentingan manusia. Ya, itu termasuk penyimpangan tauhid. Nah, jadi kalau ada adat kebiasaan, sebuah acara, kita diundang, hadir apa tidak? Tergantung. Kalau di sana tidak ada penyimpangan apa-apa, boleh. Tidak ada penyimpangan secara syar'i. Tidak ada syirik, tidak ada unsur kufur, tidak ada unsur bid'ah, tidak ada unsur maksiat, silakan datang. Saya nggak tahu bentuk yang budaya yang seperti itu kayak apa, contohnya pokoknya lihat aja timbang. Ya, tapi kalau di sana ada penyimpangan bukan sekedar budaya, pelaksanaan ibadah agama, tapi di sana ada penyimpangan, maka jangan. Ada gitu pelaksanaan ibadah agama, tapi ada penyimpangan, banyak bentuknya. Taraweh. Gimana penyimpangannya? Ngebut 25 rakaat, 23 rakaat, 7 menit. Nggak sah itu. Ya, nggak tumanina, melewatkan yang rukun, yang wajib, dalam sholat dilewatkan tidak sah. Jangan ikut. Atau umpamanya ada pengajian. Dan pengajian pelaksanaan dari ajaran agama. Tapi ikhtilat laki perempuan ada musiknya segala macam. Ada joget-jogetnya. Ada yang begitu? Ada. Jangan. Walaupun itu pelaksanaan dari amalan agama. Apalagi budaya. Ya, jadi yang menjadi parameter apakah kita boleh hadir atau tidak, lihat. Ada penyimpangan enggak di dalam acara itu? Kalau ada, jangan. Kalau tidak ada, silakan hadir. Wallahu a'lam. Terakhir, mau maghrib sebentar lagi. Ini cukup. Jangan ada lagi bang pertanyaan. Ini aja yang pertama. Bagaimana jika niat ibadah di samping ingin pahala, juga ingin mendapat ganjaran duniawi. Seperti katanya umroh dan haji dapat memperlancar rezeki. Iya, melakukan ibadah dengan niat meraih keuntungan dunia. Boleh enggak? Kalau keuntungan dunia tersebut dijanjikan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih, boleh. Tapi enggak boleh hanya satu-satu niat seperti itu. Contoh, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ahabba ayyubsata fi rizqih wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu ibadah. Tapi Rasul SAW mengiming-imingi ibadah ini dengan iming-iming dunia.
yaitu rizkinya diluaskan, usianya dipanjangkan. Ini dunia akhirat, dunia. Diiming-imingkan, dibibita dengan pangbibita dunia. Kira-kira ada nggak orang yang termotivasi untuk silaturahmi karena ingin dunia yang dijanjikan oleh Nabi SAW berupa rizki dan panjang umur? Ada? Pasti ada, banyak. Berarti boleh nggak? Berarti boleh. Itu pertama. Kedua, berkata Nabi SAW, dawau mardhakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah ini termasuk amalan akhirat, amalan agama, tapi diniatkan agar penyakit kita sembuh. Sembuhnya kita dari penyakit ini urusan agama apa dunia? Dunia. Tapi oleh Nabi SAW orang diberi motivasi sedekah dengan iming-iming dunia yaitu sehat. Maka ini pun diamalkan oleh para ulama zaman dahulu. Imam salah satu di antara imam yang dikenal, Abdullah bin Mubarak namanya, itu punya borok di kakinya yang sudah 7 tahun nggak sembuh-sembuh itu. Sudah ke tabib, sudah ke dokter, sudah ke mana-mana nggak sembuh. Datanglah ke seorang arifin, ulama. Kata ulama itu, obati penyakit kamu ini dengan sedekah. Akhirnya beliau menggali sumur. Bukan beliau yang menggali ya. Nyuruh orang menggali sumur, beliau yang bayar. Kemudian setelah airnya keluar, semua orang bebas mengambil air itu sekehendaknya. Untuk minum, untuk mandi, untuk MCK, untuk macam-macam. Itu sedekah. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu seminggu luka yang 7 tahun itu sudah sembuh seketika itu juga. Dan ini mujarab, tokcer, saciduh metu, saucapnya tak, ya. Dan orang-orang Arab, orang-orang di Jazirah Arab, orang Saudi, orang Kuwait, orang yang ada di sana, banyak yang menyalurkan sedekah dengan niat menyembuhkan penyakit keluarganya atau dirinya. Ya, itu iming-iming dunia. Selama iming-iming dunia ini oleh Allah dan oleh Rasulnya memang dijelaskan, berarti boleh kita meniatkan amalan itu untuk meraih dunia, asal jangan hanya itu niat kita satu-satu. Jangan sampai saya mah nggak perlu pahala, nggak perlu ampunan, nggak perlu surga, nggak perlu ridho Allah. Yang penting sembuh, makanya saya sedekah. Berarti hanya untuk itu? Jangan. Tapi tetap niat intinya meraih apa yang ada di sisi Allah. Ingin surganya, ingin perlindungannya dari api neraka, ingin ridhonya, ingin pahalanya, ingin kecintaannya, ingin ampunannya, termasuk ingin sembuh dari penyakit. Karena Nabi SAW mengiming-imingi kita dengan kesehatan bagi orang yang sedekah. Berarti itu yang Allah janjikan. Makanya tidak keluar dari keikhlasan. Karena ikhlas sekali lagi meniatkan amalan untuk meraih apa yang Allah janjikan. Termasuk yang Allah janjikan itu dunia tadi. Kita silaturahmi, apa niatnya? Ingin ridho Allah, kecintaan Allah, pahala dari Allah, ingin surga Allah, dan juga ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau itu diterangkan, ya boleh. Adapun ya meniatkan amalan murni untuk dunia, ini kalau mau mobil baca aja sholawat. Lihat mobil mana, tunjuk, baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan niat itu. Murni untuk itu. Nggak boleh. Lagi pula nggak ada keterangan siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, sholawat. Nggak ada.
Tapi siapa yang ingin rezekinya dilancarkan silaturahmi, itu ada. Silakan silaturahmi. Dengan niat salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya ingin dilancarkan rezeki, boleh. Ya. Termasuk bahwa haji dan umroh itu tidak akan membuat fakir. Semua dana yang dikeluarkan untuk haji dan umroh akan Allah kembalikan ganti berlipat-lipat. Dan yakin, wajib yakin dengan hal itu. Makanya kita yakin berapapun yang kita keluarkan puluhan juta, bahkan kalau haji ratusan juta, sampai lebih dari 500 juta kalau haji furoda ya. Yakinlah ini akan kembali di dunia apalagi di akhirat. Maka sok daftar umroh ti ayeuna. Barang saya nanti tanggal 22 ada umroh tuh. Desember ada umroh lagi. Gratis ya daftarnya. Daftarnya aja gratis ya. Sakitu wehila anu kapihatur karena waktunya sudah habis. Orang tenden dihandelem sieum tunda dihanjuang siang. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang orang samper deui. Cag dugikeun ka dieu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.